Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Yang pertama ada Dr. Sutomo. Berikut penjelasannya. Dr. Sutomo memiliki nama asli Subroto, lahir di Desa Ngepe, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dia dan teman-temannya mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Peran Sutomo dalam pergerakan nasional yaitu Kongres Peresmian Fusi dan merupakan kongres terakhir BU melahirkan Partai Indonesia Raya. Sutomo berperan aktif menjadi ketua di Partai Indonesia Raya atau yang disingkat Parindra. Parindra merupakan organisasi yang berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Berikut penjelasannya. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai salah satu anggota Tiga Serangkai bersama Dowes Dekar dan Ki Hajar Dewantara. Namun Dowes Dekar dan Ki Hajar Dewantara bergerak di bidang pendidikan, tetapi ia tetap berada di jalur politik. Cipto Mangunkusumo memiliki kecerdasan sehingga ia mampu bersekolah di Stovia. Karena melihat peraturan di Stovia serta keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang dijajah oleh kolonial Belanda saat itu, membuat dirinya aktif menuangkan segala pemikiran dalam harian The Lokomotif sejak tahun 1907. Peran Dr. Cipto ini, perannya dalam pergerakan nasional adalah menyebarkan pandangan nilai-nilai politik dengan bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Namun akhirnya ia mengundurkan diri karena adanya perpecahan ideologi dalam Budi Utomo. Ia membentuk organisasi bersama Dowes Dekar dan Ki Hajar Dewantara yang bernama Indis Partij pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Saat itu Indis Partij merupakan organisasi yang terang-terangan bergerak di bidang politik dan bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Ketiga, pendiri Indis Partij itu ditangkap karena aksi propaganda anti Belanda yang mereka tuangkan dalam artikel harian The Express yang berisi pertentangan mereka terhadap perayaan kemerdekaan Belanda di Indonesia. Karena kehadiran mereka di Belanda, mereka memberi pengaruh terhadap Indis Vereniging, yaitu kumpulan mahasiswa Indonesia Belanda yang mendukung pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1914, ia sempat sakit tetapi kemudian ia bergabung ke dalam organisasi dan kemudian ia sering dibuang karena dia ikut dalam pemberontakan yang dilakukan kaum. Dalam pembuangan penyakit asmanya kambuh, beberapa kawan Cipto kemudian mengusulkan untuk membebaskan tetapi dengan syarat menandatangani perjanjian bahwa ia dipulangkan ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya secara tegas, mengatakan lebih baik mati di Banda atau tempat pembuangan daripada melepaskan hak politiknya. Yang ketiga ada E.V.E. Dowes Dekar. Berikut penjelasannya. Ernest Francois Nguyen Dowes Dekar atau lebih dikenal sebagai Danudirja Setiabudi lahir di Pasuruan, Jawa Timur 28 Oktober tahun 1879. Dia adalah tamatan Stovia dan pernah kuliah di UZ, Universitas Zurich, Swiss. Perannya yaitu dia dan 2 temannya mendirikan 3 serangkai yang pernah ditangkap dan dibuang ke Belanda. Dia juga sering keluar masuk penjara karena sikapnya keras terhadap pemerintah Belanda dan kegiatannya menginginkan Indonesia merdeka. Atas dorongan Suwardi Suryaningrat, ia ikut dalam dunia pendidikan yaitu pendidikan Sekolah Kesatriaan Institut KI. Dia banyak membuat materi dan pelajaran sendiri dalam bahasa Belanda. KAI mengembangkan pendidikan bisnis, namun di dalamnya diberikan pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Akibat pelajaran sejarah yang anti kolonial dan pro Jepang, buku-bukunya disita oleh pemerintah Kepresidenan Bandung dan dibakar. Pada saat itu, Jepang mulai mengembangkan kekuatan militer dan politik dengan politik ekspansi ke Korea dan Tiongkok. Yang keempat ada K.H. Ahmad Dahlan. K.H. Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan merupakan putra keempat K.H. Abu Bakar. Ia menetap kota Mekah selama 5 tahun dan selama di Mekah beliau memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1888 beliau kembali ke kampung dan mengubah nama beliau dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan.
Beliau kembali ke Mekah selama 2 tahun dan sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang merupakan guru dari KH Hashim Asy'ari pendiri NU. Perannya KH Ahmad Dahlan yaitu sekembalinya dari Mekah ia mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya dan diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Beliau melakukan banyak usaha besar seperti mendirikan pengobatan rumah sakit, panti asuhan, pemeliharaan kaum miskin, sekolah, serta madrasah setelah Muhammadiyah berdiri kukuh. Yang kelima ada Mr. Muhammad Roem. Mr. Muhammad Roem lahir di Parakan, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1908. Beliau menempuh pendidikannya di Ganesh Kunding Hoge School dan Red School, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Perannya yaitu pada masa pergerakan nasional, beliau aktif di Jong Islamiyeten Bond dan Sarekat Islam. Dia juga anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati pada tahun 1948 dan perundingan Renville. Pada tahun 1948, Muhammad Roem dikenal sebagai pemimpin delegasi RI dalam perundingannya. Roem pada tahun 1949, perundingan tersebut menghasilkan persetujuan Roem yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.